Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, pada kesempatan ini perkenalkan saya Nasrullah, peserta Latsar CPNS Angkatan 15 Puslat Bank KDOD LAN Samarinda, nomor daftar hadir 22. Pada kesempatan ini saya akan membawakan satu review materi pelatihan atau sering dikenal dengan istilah jurnal resume tentang manajemen aparatur sipil negara atau manajemen ASN. Ada 3 hal yang akan dibahas di sini, yaitu bagaimana kedudukan, peran, hak dan kewajiban ASN, konsep sistem merit, dan mekanisme pengelolaan ASN. Nah, awalnya kita akan bicara dulu mengenai apa sih itu aparatur sipil negara. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN itu terbagi dari 2, yaitu ada PNS yaitu pegawai negeri sipil, dan P3K yaitu pegawai dengan perjanjian kerja, itu ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang melakukan kontrak kerja dengan pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Nah, adapun peran dan tugas ASN, yaitu secara peran pelaksanaan kebijakan publik, melakukan pelayanan publik dan perekat dan pemersatu bangsa. Tugas ASN yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Itulah peran dan tugas ASN itu sendiri. Nah, adapun kedudukan ASN, yaitu ASN berkedudukan di pusat, di daerah, dan juga di luar negeri. Jadi untuk kedudukan ASN itu sendiri terbagi dari 3, ada yang disebut sebagai ASN pusat di kementerian-kementerian, ada ASN daerah ya di pemerintah daerah, kemudian ada ASN luar negeri yaitu di institusi negara Republik Indonesia yang ada di luar negeri seperti kedutaan besar, konsulat, dan lain-lain. Nah, fungsi dan peranan ASN tadi ya, fungsinya tadi ada 3, sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan pemersatu bangsa. Adapun perannya yaitu sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan publik tersebut ya, melalui pelaksanakan kebijakan yang profesional, bebas dari politik, intervensi politik, dan bersih dari KKN gitu ya. Nah, selanjutnya adalah hak dan kewajiban ASN sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Ada pasal 1 butir 3 dan pasal 7 serta pasal 1 butir 4 dan pasal 7 mengenai PNS dan P3K. Ini ada beberapa hal yang berbeda dari segi hak aja sebenarnya. Kalau kewajiban sama aja. Kalau PNS itu dapat gaji, tunjangan fasilitas, berhak cuti, jaminan pensiun dan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Nah, kalau yang P3K dia dapat hak yang sama dengan PNS kecuali jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Itu aja sih bedanya kalau dari segi hak ASN ini sendiri antara PNS dan P3K.
Kemudian soal kewajiban, nah ini kewajibannya sama, setia dan taat pada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan pemerintah yang sah. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan pemerintah, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas kedinasan, menunjukkan integritas dan keteladanan, menyimpan rahasia jabatan, dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang saya hormati, itulah hak dan kewajiban ASN yang perlu kita ketahui sebagai calon aparatur sipil negara. Nah, adapun prinsip dasar Undang-Undang ASN itu adalah merit system. Merit system itu pada intinya adalah bagaimana seseorang direkrut menjadi ASN dan juga menempati sebuah posisi berdasarkan kapabilitas, ya, kapasitas, kinerja, dan juga beberapa hal yang menjadi syarat dari seseorang memenuhi ketentuan yang berlaku untuk menjadi seorang pejabat ataupun pemerintah di level atas, gitu ya. Jadi kualifikasi, kompetensi, dan juga kinerja merupakan hal yang penting dalam sistem merit ini. Bagaimana seorang ASN dapat dipromosikan menduduki satu posisi dan peran dalam jabatan. Nah, ini tentunya bertalian dengan profesionalitas dan integritas. Bagaimana pengangkatan seorang ASN, di mana yang sering kita ketahui bahwasanya sering sekali ASN itu diangkat bukan karena sistem merit tadi, soal kualifikasi, kompetensi maupun kinerja yang ditunjukkan, tapi karena faktor kedekatan, sering kita sebut sebagai nepotisme. Inilah yang menjadi kendala pengembangan institusi pelayanan publik dan kebijakan publik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Makanya hal ini penting kita ketahui agar merit system atau sistem merit ini menjadi landasan utama dalam pengelolaan ASN itu sendiri. Nah, bagaimana ASN itu dikelola, ini juga adalah hal penting untuk mengetahui bagaimana ASN dikelola agar dapat berfungsi. Nah, untuk materi ketiga mengenai mekanisme pengelolaan ASN, yang tadi dikenal dengan istilah merit system, yaitu bagaimana kebijakan dan manajemen ASN itu berdasarkan pada 3 hal, yaitu mengenai kualifikasi, yang kedua kompetensi, dan kinerja, yang tadi sudah saya sebutkan sebelumnya, ya. Secara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja ini harus dilakukan secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, gender, asal usul, ya, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi disabilitas itu sendiri. Ini penting untuk menjadi hal yang dipertimbangkan, terutama dalam rangka bagaimana pengelolaan ASN, promosi, perutusan untuk melakukan pengembangan kapasitas berupa pelatihan, pendidikan lanjut, ya, melanjutkan pendidikan, kemudian adanya training, bimbingan teknis, dan segala macam. Ini adalah mekanisme promosi dari ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tadi. Itulah materi-materi yang dapat saya tangkap dalam materi pelatihan manajemen ASN ini. Nah, apa yang bisa saya pelajari atau hal yang bermanfaat bagi saya atau sering disebut sebagai lesson learn dari materi pelatihan ini, yaitu mengenai merit system tadi. Jadi pada dasarnya ASN itu
kalau mau bagus dia harus menerapkan sistem merit ya, di mana posisi jabatan itu harus lepas dari kepentingan-kepentingan politik, nepotisme ya, berdasarkan asal usul identitas, ras, etnik, agama, kepentingan politik, afiliasi politik, soal umur, gender, kelas sosial dan segala macam. Jadi dilihat dari sistem meritnya, dilihat dari kualifikasinya, dilihat dari kompetensinya, dan dilihat dari hal-hal yang berkaitan dengan kinerjanya. Itulah yang bisa saya pelajari, dan rencana aktualisasi ke depan kalau insya Allah menjadi PNS ASN di tempat kerja, yaitu bagaimana sistem merit ini dapat diterapkan terutama untuk saya secara pribadi, jadi untuk mendapatkan promosi jabatan dan seterusnya, dan juga untuk naik ke tahapan fungsional selanjutnya kalau dosen ya, dari asisten ahli, lektor kepala sampai guru besar atau profesor, itu harus menerapkan prinsip 3 tadi, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang menjadi roh dari sistem merit itu sendiri. Saya kira itu yang bisa saya tangkap untuk materi ini, materi pelatihan manajemen ASN. Demikian, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.